kondisinya para nabi-nabi itu tinggal di satu tempat. Nah, tempatnya itu udah berdesak-desakan lah, udah penuh karena orangnya semakin banyak mungkin. Tapi rumahnya sempit kecil. Nah, terus salah satu seorang dari rombongan nabi itu bilang, cobalah lihat kami berdesak-desakan seperti ini. Apakah boleh engkau izinkan kami mendirikan rumah kayu di bantaran sungai Yordan? Ya, di pinggir-pinggir sungai Yordan gitu. Untuk satu orang satu rumah kayu. Kata Nabi Elisa berkata, pergilah, berarti boleh ya. Boleh. Rombongan Nabi kemudian pergi ke sungai Yordan itu. Nah, di sungai Yordan sudah sampai di sana, kan di tepi sungai Yordan itu berdirilah pohon-pohon yang banyak sekali, pohon-pohon yang besar. Kalau dia mau buat rumah kayu, berarti dia harus menebang pohon-pohon itu. Dan rombongan Nabi itu mungkin pinjam mata kapaknya itu di salah satu penghuni yang di dekat-dekat sungai Yordan. Dia pinjam mata kapaknya itu untuk menebang pohon. Dan ketika menebang pohonnya itu, mata kapaknya itu jatuh ke air, jatuhnya berarti ke sungai. Nah, kalau mata kapak udah jatuh ke sungai, itu kan kalau kapak terbuat dari apa? Besi. Dari besi. Maka dia tidak akan timbul, dia akan tenggelam ke dalam dan susah untuk menemukannya. Kalau susah menemukan mata kapaknya, bisa nggak dia kembaliin? Nggak bisa dia kembaliin pinjaman kapaknya itu kepada seseorang. Akhirnya seseorang itu, abdi Allah itu berkata, di mana jatuhnya? Dikasih tunjuk, di situ jatuhnya. Kemudian abdi Allah ini memotong sepotong kayu. Kemudian potongan kayu itu dilempar ke sungai, sehingga mata kapak yang ada di bawah tuh yang udah tenggelam, hebatnya bisa muncul, bisa timbul di atas air. Itulah mujizat yang terjadi ketika kita mengadukan setiap masalah kita kepada Tuhan. Ada solusi, ada jawaban. Dan saudara pagi hari ini punya pergumulan apa? Saudara ngadunya melalui apa? Melalui doa. Kita berdoa, kita ngadu sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini. Sehingga Tuhan bisa berikan solusi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Itu pinjaman yang untuk melanjutkan hidup. Nah, contoh yang untuk gaya hidup, ini contohnya nggak usah jauh-jauh sama saudara, karena saya baru pulih dari hutang. Hutang saya itu bukan karena untuk melanjutkan hidup, tapi untuk gaya hidup. Karena satu tekad saya ingin melihat dunia. Sehingga saya itu sering jalan-jalan ke luar negeri, seputar Asia udah saya kelilingi. Itu dari mulai Singapura, Malaysia, Thailand, terakhir pokoknya Hong Kong dan Jepang. Nah itu saudara, saya nggak punya tabungan, makanya kalau saya pergi, Bapak Gembala pasti nggak mau ikut, karena itu pasti dari hasil pinjaman katanya. Dia nggak mau ikut. Jadi saya yang sudah beli tiket, booking hotel. Kalau saya tuh mau pergi, saya nggak mau ngantri-ngantri di sana. Jadi saya persiapkan dari sini. Saya mau kemana nih di sana? Misalnya waktu di Hong Kong, saya mau ke Disney. Oh, saya beli tiketnya dari Indonesia. Saya beli tiket Disney. Saya belinya di TA waktu itu. Dan saudara, saya belinya pakai apa? Gesek kartu kredit. Enak punya kartu kredit, tinggal gesek-gesek aja saudara ya. Gitu. Dan tabungan saya
hanya cukup untuk makan di sana, jajan di sana, dan beli oleh-oleh. Cukup itu aja. Sementara semuanya itu hasil gesek-gesek saudara. Dan hasil gesek-geseknya itu karena saya udah tidak punya tabungan, akhirnya saya bayar kartu kreditnya itu pakai minimum payment. Kalau minimum payment misalnya jumlah saudara punya hutang tuh 20 juta. Saudara hanya bayar 10%-nya aja berapa? 2 juta kan? Nah, 18 jutanya itu kan belum terbayar kan? Itulah yang kena bunga. 18 jutanya itu kena bunga kalau kartu kredit 3,5%. Jadi bunga berbunga gulung-menggulung itu sampai waktu itu saya pergi ke Hong Kong dan Jepang itu kira-kira tahun 2017. Ya, saya tidak bisa membayar seluruhnya, hanya membayar minimum paymentnya saja. Itu selama 1 tahun. Nah setelah itu saya berpikir bunganya tinggi, maka saya menyiasatinya dengan pinjaman KPR yang bunganya lebih rendah 1,59%. Tapi saya masih punya kesanggupan untuk bayar. Jadi tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa terhadap saya karena saya punya kesanggupan untuk membayar. Bagaimana kalau saya tidak punya kesanggupan untuk membayar? Oh, saudara, bulan Januari itu ada desas-desus yang gak enak terhadap saya, sehingga membuat saya itu down sekali. Dan saya tidak bisa tidur. Nah ini saudara, akibat dari punya hutang yang banyak, saudara akan tidak bisa tidur, keluar keringat dingin, dan ketakutan setiap malam. Sampai saya tuh kemudian, saya punya hutang tapi sendiri aja saya. Gak bilang-bilang sama suami, sama anak-anak, gak bilang saya. Tapi waktu Januari itu, saya takut dan saya mulai berbicara yang jujur karena saya mau selesai masalah saya. Saya bilang sama suami saya dengan gemetar, saudara sendiri tahu suami saya tuh galaknya. Aduh, dengan takut-takut berani saya bilang. Dia bilang lagi ke anak saya, waduh, interogasinya itu saudara kayak militer, detail sekali. Minjem ini karena apa? Disebutin karena apanya. Dan semuanya semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan saya mengungkap mengapa saya bisa pulih dari pinjaman saya itu karena ada 4 rahasianya saudara yang saya lakukan saat itu. Yuk kita lihat 4 rahasia supaya pulih dari hutang atau pinjam-meminjam. Mana? Ya. Rahasia pertama, buka dulu rahasia pertama. Teng-teng. Apa saudara? Mohon pengampunan Tuhan dan bertobat. Ih saudara, saya ke Hong Kong itu habis 30 juta. Ke Jepang habis 35 juta. Saya punya hutang 80 juta. Jadi sebulan itu saya 3 tahun mencicil hutang itu, setiap bulannya 3,5 juta. Nah itu udah selesai saudara. Tepuk tangan dong udah pulih saudara, udah selesai. Makanya saya senyumnya lepas sekarang. Senyumnya udah lepas saudara. Nggak mulung lagi. Karena saya udah bilang sama Tuhan, saya tuh sampai benar-benar kepala saya tuh sampai ke lantai. Saya nungging sama Tuhan, saya nggak mau lagi, saya kapok. Saya bertobat, saya nggak mau lagi. Sekarang makanya udah beberapa tahun saya nggak pernah pergi lagi, saudara. Itu terakhir saya pergi ke Jepang, itu doang. Selebihnya saya nggak berani lagi berbuat begitu, karena
panas dingin. Padahal saudara, saya itu belum pernah diteror oleh debt collector. Karena saya masih punya kesanggupan bayar setiap bulan, tidak pernah bolong-bolong. Nah, kalau saudara sampai 3 bulan bolong-bolong gak bayar, itu debt collector pasti ada di depan situ tuh, nungguin saudara. Saudara disuruh bayar. Itu rahasianya yang kedua. Kuasa mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Punya utang kok mengucap syukur. Bagaimana bisa? Bisa nggak saudara? Kayaknya nggak bisa, berat. Orang senyum aja nggak bisa, apalagi mengucap syukur. Ya kan? Tapi itu harus dilakukan. Karena ketika kita bersyukur itu ada kuasanya, ada energi positif, ada kekuatan dari Tuhan, dan ada juga semangat yang menyala-nyala untuk kita dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan segala pergumulan kita, segala hutang-hutang kita. Tuhan akan tolong. Itu rahasia yang kedua tuh, yang Tuhan kasih. Kemudian yang ketiga, baca saudara. Harus tahu membedakan mana benih, mana roti. Setiap penghasilan kita itu bukan roti semua, bukan harus dimakan semua, saudara. Tapi ada benih yang harus kita tabur. Artinya sama aja ini bersedekah gitu, gampangnya ya saudara ya. Membedakan benih dan roti itu sama dengan kita bersedekah lah, ceritanya begitu. Ya saudara, kita menabur benih bukan hanya kepada rumah-rumah yatim piatu atau rumah-rumah panti jompo yang sulit untuk kita jangkau, tapi di seputaran kita lewat, saudara, kita bisa menabur benih kita. Saudara pernah ke kota tua? Pernah ya? Nah, di kota tua itu kalau kalian perhatikan ada tukang ojek sepeda, bukan ojek motor loh. Ojek sepeda, dan kebanyakan itu ojek sepeda dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, yang kalau naik sepeda itu jalannya bukan lurus begini, saudara. Karena jalannya kan udah gini-gini kan, begini-gini, jadi begini-gini. Ya saudara, saya aja nggak berani naiknya, tapi saya ingin memberkati tukang ojek sepeda itu. Aduh, gimana ya caranya? Saya naik ojek itu nggak berani, tapi saya ingin memberkati. Nah, itu kan kayaknya ojek sepeda seperti itu dengan penarik ojeknya itu sudah tua, kita merasa tidak tega. Tetapi ada satu hal yang terjadi yang saya perhatikan ya, di negara Jepang itu lebih parah lagi, saudara. Bahwa di sana delman, kalau di kita kan ditarik oleh kuda. Kalau di sana delman itu ditarik oleh manusia. Nah, itu lebih kejam lagi kan? Itu kalau saudara pergi ke Kyoto itu kan kayaknya jalannya gunung, mengarah ke gunung. Itu kalau saudara gunung di tengah-tengahnya itu, mungkin saudara udah capek jalan, gak kuat lagi. Nah, disitulah ada delman-delman yang ditarik oleh manusia. Jadi kalau kita udah tidak sanggup untuk berjalan lagi, kita bisa naik itu. Saya lihat, saya mana gak berani ya saudara, gak tega. Masa manusia yang narik delman? Saya lebih baik pakai kaki saya sendiri naik ke atas. Saya naik ke atas dengan kaki saya sendiri, sampailah di sana. Itu cerita saya di Kyoto. Bagaimana terjadi di Indonesia ini? Bagaimana dengan ojek-ojek sepeda itu? Saya juga ingin menabur benih kepada mereka. Tuhan taruhkan itu di hati saya. Ada beban tersendiri di dalam hati saya untuk membantu tukang ojek sepeda itu. Mereka
mereka pasti punya kehidupan yang sangat-sangat buruk ya saudara ya. Berapa penghasilan dari ojek sepeda? Enggak semua orang mau pakai ojek sepeda itu saudara. Paling hanya satu dua. Misalnya nih ya, dia dapat penghasilan sehari itu 20.000. Bagaimana dia harus membeli makanan untuk istri dan anak-anaknya? Itu yang saya pikirkan. Itu yang menjadi beban saya. Ya saudara, bersedekah. Tahu membedakan antara benih dan roti. Jadi dari penghasilan saudara semua, itu bukan roti semuanya yang harus kalian makan. Itu ada sisihkan dari penghasilanmu untuk menabur benih. Saudara mau menabur kemana? Menabur ke siapapun juga itu boleh, selama yang saudara tabur itu tidak akan bisa mengembalikannya kepada kalian. Misalnya kayak tukang ojek sepeda itu, kalau kita bantu dia tidak akan bisa mengembalikan apa yang kita berikan gitu. Itu boleh. Itu menabur benih. Kemudian rahasia yang keempat, baca apa? Setia mengembalikan perpuluhan. Setiap bulan saya tidak pernah bolong. Nih saksinya 3 orang. Saya tidak pernah bolong-bolong mengembalikan perpuluhan milik saya. Bahwa penghasilan saya itu 10%-nya bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Dan harus dibawa ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ini ada persediaan makanan. Coba baca ayatnya di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah persaudaraan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah artinya berkata bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Rahasia yang keempat ini, itu juga saya lakukan saudara. Saya tidak pernah bolong-bolong sebulan pun untuk mengembalikan milik Tuhan. Itu sebabnya saya bisa bebas, saya bisa pulih. Karena apa? Karena Tuhan pasti berkenan dengan keempat hal yang menjadi rahasia itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi kepada kita atas setiap pergumulan. Apa sih solusi yang Tuhan berikan buat saya? Saudara, waktu bulan apa saya yang ada angpau di sini? Saya itu menabur itu isinya ya bukan rahasia, nggak apa-apa lah ya, karena saudara juga sudah mendapatkan. Kalau itu main-main, cuman isinya 1,2. Tapi Tuhan bilang bisa melipat gandakannya berapa lipat? Bisa 30 lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Dan yang terjadi dengan saya apa saudara? Wah, maunya 100 kali lipat. Tapi belum 100 kali lipat. Karena imannya tuh belum begitu. Karena waktu itu kan saya bilang bahwa saya tidak mau menyelesaikannya langsung, karena kena penalti 8%. Nah 8%-nya itu karena saya nggak mau kena penalti, itu saya jadikan benih. Nah, bagaimana kemudian itu bisa terjadi pelipat gandaan? Itu cara Tuhan. Saudara, selain gaji yang saya terima setiap bulan, itu ada apa namanya tuh? Ada yang masuk ke rekening saya, bukan salah transfer ya. Itu benar-benar untuk saya. Uang sampo kali. Orang uang rapel ulun. Jangan sembarangan bicara.
Kemudian ada lagi saudara, dalam masa pandemi itu, kan selama tahun 2019 sampai sekarang sudah 4 tahun ya. Itu pasti gaji kita tuh nggak naik-naik, boro-boro dinaikin sama pengusaha. Pengusaha aja mau bangkit dari keterpurukannya itu, dari kebangkrutannya itu, bagaimana mau mikirin nasib dari karyawan-karyawannya? Belum ada, belum bisa, karena dia masih fokus untuk membangkitkan bisnisnya. Jadi saya itu menyiasatinya saudara. Saya tidak manja, saya harus kuat. Siapa di sini yang masih manja-manja, gengsi? Saya nggak gengsi loh saudara. Naik jet Lingko yang nggak bayar itu loh. Saya naik itu loh. Saudara tahu dari sini tuh, kalau saya mau ke kota, dari sini ke Tanah Abang itu, di Tanah Abang, harus menunggu antrinya di stasiun kereta Tanah Abang. Di situ antrian kalau mau ke kota, Jack 10 itu, antriannya udah kayak ular, panjang banget. Dan itu, saya harus lebih pagi datangnya saudara. Itu pengorbanannya, itu buang gengsinya, itu buang manja-manjanya. Jadi saya naik Jack Lingko. Nah, ongkos saya itu pulang pergi dari rumah ke kantor itu kira-kira 31.000 setiap hari. Coba saudara kalikan 22, berapa yang saya hemat? 500-600. 31 kali 20 aja udah 620. Nah, duanya lagi itu jadi 620 tambah 62, 700-an lebih. 750. Bisa untuk masak. Ya. Itu yang saya hemat. Kemudian satu lagi cara saya, yaitu saya kan harus tiap bulan itu kontrol ke rumah sakit, ke dokter. Nah itu kalau ke dokter spesialis paling murah itu 200.000 atau 250.000. Belum lagi beli obatnya, itu jutaan saudara. Obat saya itu setiap kali tebus kurang lebih 1,2. Kemudian dokternya 200 jadi 1,4. Itu yang saya hemat, saya pakai BPJS. Saya pakai kucuran-kucuran yang dilimpahkan dari pemerintah